Erik ten Hag skors Jadon Sancho, kebiasaan jelek tidak boleh dibiarkan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengaku tidak menyesal memberikan hukuman kepada Jadon Sancho. Ia menyebut perilaku sang winger itu tidak benar sehingga ia tidak boleh membiarkannya. Seperti yang sudah diketahui, Sancho dan Ten Hag lagi berseteru. Sang winger kesal disebut tidak berlatih dengan benar di Manchester United dan ia menyebut Ten Hag hanya menjadikannya kambing hitam semata. Sancho sendiri pada akhirnya harus menerima hukuman akibat perilakunya tersebut. Ia diskors dari tim utama Manchester United, di mana ia tidak boleh berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Ten Hag menilai hukuman itu memang harus ia berikan kepada Sancho. Sudah menjadi tugas saya untuk mengontrol standar di dalam tim ini, ujar Ten Hag kepada BBC Sports. Ten Hag menyebut bahwa Manchester United memiliki sejumlah kebiasaan buruk di antara para pemain mereka. Ia menilai hal itu tidak boleh dibiarkan sehingga ia harus memberikan sanksi berat kepada Sancho. Klub ini meminta saya untuk bertindak tegas, karena ada budaya yang tidak baik di dalam tim ini sebelum saya masuk ke dalamnya pada musim lalu, sambung Ten Hag. Ten Hag tahu banyak yang mempertanyakan hukuman yang ia berikan kepada Sancho, namun ia menilai langkah tegas memang harus diambil dalam situasi ini. Situasi ini terjadi bukan hanya karena salah satu orang semata, ada proses panjang sebelum sebuah sanksi tegas dikeluarkan, sambung Ten Hag. Jika staf atau pemain berperilaku kelewat batas, maka Anda sebagai manajer harus bertindak tegas, ia menandaskan. Situasi Sancho ini membuat Manchester United saat ini kekurangan winger kanan. Pasalnya Anthony juga harus menepi dari skuad Manchester United akibat kasus hukum yang menjeratnya, sehingga Facundo Pellistri jadi satu-satunya yang tersisa di skuad Manchester United saat ini. Manchester United kembali coba rekrut Benjamin Sesko. Klub Premier League, Manchester United nampaknya masih penasaran pada sosok Benjamin Sesko. Setan Merah dilaporkan masih mencoba untuk mendatangkan pemain RB Leipzig tersebut. Sesko merupakan ujung tombak RB Salzburg. Sejak musim lalu, ia menunjukkan ketajaman yang sangat apik di lini serang raksasa Austria tersebut. Manchester United dilaporkan sempat mencoba merekrut sang striker di tahun 2022 silam. Namun karena satu dan dua hal, Sesko malah direkrut oleh RB Leipzig, yang kemudian ia dipinjamkan lagi ke Salzburg selama satu musim ke depan. Menurut laporan, Manchester United ternyata masih penasaran terhadap Sesko. Mereka dikabarkan kembali mengamati striker timnas Slovenia tersebut. Manchester United masih mengincar Sesko atas perintah Erik ten Hag. Sang manajer sangat menyukai gaya bermain sang striker. Ia menilai Sesko punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi striker kelas dunia di masa depan. Selain itu Sesko juga masih muda sehingga ia merasa sang striker bisa menjadi tulang punggung lini serang Manchester United untuk beberapa tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United baru-baru ini kembali mencoba untuk mengamati aksi Sesko. Beberapa pekan terakhir, mereka mengirim pemandu bakat mereka ke Austria. Mereka mendapatkan tugas untuk mengamati Sesko. Proses pengamatan ini dilaporkan belum akan selesai. Mereka kemungkinan akan bertugas hingga akhir musim nanti. Sang striker dilaporkan bisa diangkut di kisaran harga 75 juta euro. Pendukung Manchester United harap bersabar jika ingin melihat debut Amrabat. Pendukung Manchester United diharapkan lebih bersabar untuk melihat aksi debut dari gelandang baru tim, Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat menjadi amunisi terakhir yang didatangkan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Keberadaan Amrabat diharapkan dapat memperkuat lini tengah Setan Merah untuk bersaing di musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Para penggemar Manchester United jelas tidak sabar untuk melihat aksinya di atas lapangan mengingat reputasi sang pemain yang menonjol di Piala Dunia 2022. Sebagai gelandang bertahan, Sofyan Amrabat mampu tampil menawan di lini tengah timnas Maroko di Piala Dunia 2022 di Qatar lalu. Berangkat dari performa apik tersebut, Sofyan Amrabat menjadi rebutan tim-tim elit Eropa. Hingga pada akhirnya Manchester United yang mampu memenangkan tanda tangan pemain berusia 27 tahun tersebut. Mengenakan nomor punggung 4, Amrabat sejatinya sudah digadang-gadang melakoni debut di Liga Inggris saat Manchester United bentrok melawan Arsenal. Namun, Sofyan Amrabat tidak diturunkan pada laga tersebut mengingat dirinya masih berkutat dengan cedera. Para fans Manchester United akhirnya harus menunda keinginan mereka untuk melihat aksi Sofyan Amrabat. Erik ten Hag menyatakan bahwa dirinya sangat berhati-hati dengan kondisi gelandang pinjaman Fiorentina tersebut. Untuk Sofyan Amrabat, sayangnya dia kembali dengan kondisi cedera, jadi dia tidak akan bisa bermain melawan Brighton, kata ten Hag, dikutip dari MU TV.
Namun menurut saya, dia akan kembali dalam waktu yang singkat. Saya yakin kita semua akan mendapatkan kebahagiaan darinya, tutur Ten Hag menambahkan. Amrabat sendiri tidak ambil bagian dalam jeda internasional bersama timnas Maroko pada September tahun 2023. Pemilik nomor punggung 4 di Manchester United tersebut terpaksa dicoret dari daftar pemain yang dibawa oleh pelatih Walid Regragui. Sofyan Amrabat melewatkan panggilan negara dari Singa Atlas untuk kualifikasi Piala Afrika 2023 dan FIFA Matchday. Manchester United diminta tetap percaya pada Christian Eriksen. Sebuah harapan disampaikan Paul Parker kepada Erik ten Hag. Ia ingin manajer Manchester United itu tetap memberikan kepercayaan kepada Christian Eriksen di skuad Setan Merah musim ini. Eriksen bergabung dengan Manchester United di tahun lalu. Musim perdananya bersama Setan Merah berjalan cukup apik di mana ia berkontribusi besar di lini tengah Setan Merah. Di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini, sejumlah pihak mengkritik Eriksen. Playmaker asal Denmark ini dinilai performanya mulai menurun sehingga mereka mendesak Erik ten Hag untuk tidak memainkan Eriksen sebagai starter. Parker mengakui bahwa ada penurunan performa pada diri Eriksen di musim ini. Jujur, saya pribadi merasa Eriksen tidak akan jadi pemain inti Manchester United di musim ini, buka Parker kepada Spilsperten. Parker sepakat bahwa di musim ini ada penurunan performa pada diri Eriksen. Namun ia menilai sang gelandang masih layak untuk tetap bermain di tim utama Manchester United. Eriksen saat ini berada di posisi yang kurang baik karena ia tidak memberikan dampak sebesar yang ia lakukan di musim lalu. Selain itu kedatangan sejumlah rekrutan baru membuat posisinya jadi kurang bagus, sambung Parker. Orang-orang bilang bahwa dia sudah habis, dan itu wajar bagi pemain-pemain seusianya, namun saya tidak senang melihat orang-orang membicarakannya seperti ini, karena ia sudah memberikan sesuatu yang luar biasa sejauh ini. Meski menilai performa Eriksen menurun, Parker tetap mendukung Erik ten Hag tetap memainkan Christian Eriksen di lini tengahnya. Ia menilai sang playmaker masih bisa berkontribusi bagi Manchester United meski performanya mulai menurun. Saya berharap dia masih diberi kesempatan bermain karena menurut saya dia masih layak bermain di tim utama United, namun semua akan tergantung pada manajer, imbunya. Eriksen sendiri kemungkinan masih akan dipercaya untuk bertanding di skuad Manchester United pada akhir pekan ini. Manchester United pantau bek Benfica. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Antonio Silva nampaknya bukan isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan mulai intens mengamati permainan sang bek. Silva merupakan sosok rising star di skuad Benfica. Ia menembus tim AS Aguias di usia yang muda dan kini jadi andalan di sana. Performa apik Silva ini menarik perhatian tim-tim top dunia. Manchester United jadi salah satu tim yang cukup sering dikaitkan dengan sang bek. 90 Min melaporkan bahwa Setan Merah benar-benar tertarik merekrut Silva. Mereka mulai intens mengamati sang bek. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai intens untuk mengamati sang bek belakangan ini. Manchester United mengirim pemandu bakat mereka di jeda internasional kemarin. Mereka mengamati Antonio Silva yang beraksi di timnas Portugal. Sang bek bermain penuh saat menghadapi Slovakia dan tim pemandumu cukup terkesan dengan performa sang bek. Menurut laporan yang sama, Silva diproyeksikan jadi benteng baru Manchester United di tahun 2024 nanti. Manchester United butuh bek tengah baru di musim depan. Harry Maguire nampaknya bakal dilepas oleh Erik ten Hag, sementara Rafael Varane rentan mengalami cedera. Itulah mengapa Erik ten Hag ingin berinvestasi pada bek muda potensial. Itulah mengapa Manchester United kini intens mengamati permainan Silva. Manchester United sendiri diprediksi bakal menemukan kesulitan untuk mendapatkan jasa Silva. Sang bek disebut punya klausul rilis mencapai 80 juta euro sehingga tidak mudah untuk membajaknya dari Benfica di tahun 2024 nanti. Manchester United resmi datangkan kiper baru, didapat gratis. Manchester United menambah stok penjaga gawang meski bursa transfer musim panas 2023 sudah ditutup tanggal 1 September lalu. Manchester United pada Kamis tanggal 14 September tahun 2023, waktu Inggris resmi mendatangkan kiper berbakat Kie Plumlee. Pemain 20 tahun itu bisa berlabuh di Old Trafford karena tidak memiliki klub. Kie Plumlee berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh klub milik pengusaha Indonesia, Oxford United, pada akhir musim lalu. Plumlee bakal bermain untuk tim junior Manchester United terlebih dahulu, namun Plumlee akan mendapat kesempatan untuk main di Premier League sebagai pemain U21.
Manchester United sendiri merombak posisi penjaga gawang di tim utama pada musim panas 2023 ini. Kiper senior asal Spanyol David De Gea tidak diperpanjang kontraknya, sedangkan Dean Henderson dijual ke Crystal Palace. Kepergian dua kiper ini membuat Manchester United merekrut Andre Onana dari Inter Milan dan Altay Bayindir asal Fenerbahce. Onana akan menjadi kiper utama, sedangkan Bayindir menjadi pelapisnya. Nah, untuk posisi kiper ketiga, Plumlee bisa mengintip peluang karena Tom Heaton sudah uzur dan kemungkinan tidak lama lagi akan dilepas oleh Manchester United. Dua klub raksasa Premier League Manchester United dan Manchester City harus saling sikut demi mendapatkan bocah ajaib berusia 14 tahun. Kedua klub dilaporkan sama-sama melirik Finlay Gorman dari Leeds United. Finlay Gorman tampil begitu menjanjikan bersama tim junior Leeds. Meski baru berusia 14 tahun, Gorman sudah sering tampil cemerlang bersama tim U16 maupun U18 Leeds. Pencari bakat klub-klub besar pun tergoda. Gorman bukan satu-satunya pemain muda yang sedang diincar Manchester United. Muda Kroasia kelahiran Amerika Serikat Dino Klapija. Pemain 16 tahun ini bisa didapat dengan harga murah sekitar 5 juta pound sterling. Klapija akan memutuskan klub barunya setelah memastikan kenyamanan yang didapat. Dia ingin bisa terus melanjutkan pendidikan formal selain bermain sepak bola.